Baik, anak didik kami, kita masuk kembali mata pelajaran IPS. Ya, anak didik kami, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang potensi sumber daya alam Indonesia, ya, yang sangat luar biasa itu ya, anak didik kami ya. Mulai dari minyak bumi dan gas, kemudian batu bara, ya, kemudian boksit, pasir besi, bahkan emas. Maka saat ini kita akan membahas tentang potensi kemaritiman di Indonesia. Barangkali waktu SD anak didik kami sudah pernah mendengar bahwa negara Indonesia adalah negara maritim, ya. Kalau dikatakan negara maritim, itu adalah negara di mana lebih luas ya wilayah lautan daripada daratan. Itu kalau dikatakan negara maritim atau negara kepulauan, itulah Indonesia. Barangkali anak didik kami kalau ditanya harus bisalah menyebutkan minimal 5 pulau besar di Indonesia, ya. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kemudian Papua. 5 pulau besar dan ribuan, ya, lebih kurang 13.000 pulau-pulau kecil. Masing-masing pulau itu tentu dikelilingi oleh perairan, baik itu perairan tawar maupun perairan asing, sehingga Indonesia dikatakan sebagai negara kepulauan. Baik, kalau di darat, ya, terdapat banyak potensi. Di laut juga begitu anak didik kami. Luar biasa potensi laut kita, ya. Di sini dikatakan bahwa 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia adalah laut, ya, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Apa potensi laut yang ada di sana? Banyak, ya. Banyak barang tambang, ya, makanya ada penambangan lepas pantai, ya. Apa yang ada? Timah, emas, minyak bumi, ya, dan lain sebagainya. Yang kita bahas di sini adalah potensi perikanan, ya. Luar biasa ikan kita, ya, luar biasa. Anak didik kami di aturan PBB bahwa tangkapan ikan suatu negara hanya 80% dari populasi, ya, hanya 80%. Paham ya anak didik kami? Kenapa hanya 80%? Tentu supaya terlestari, berkesinambungan, berkembang biak, tidak punah, ya. Ya, sama misalnya ketika ada ikan kita 100, kalau 100-nya kita makan kan nggak ada regenerasi, ya. Maka yang kita ambil 80, 20 lagi regenerasi, ya, supaya generasi penerus. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yaitu 6,4 juta ton per tahun, ya. Potensi lestari itu artinya adalah potensi penangkapan ikan masih memungkinkan, ya, bagi ikan untuk melakukan regenerasi, ya, tanpa mengurangi populasi, ya. Itu yang Bapak katakan tadi, angka potensi lestari, ya. 80% bisa dieksploitasi, bisa diambil, bisa dimanfaatkan, harus disisakan 20% untuk regenerasi, ya, supaya berkesinambungan, ya, supaya ada untuk generasi yang akan datang. Persoalannya memang yang kita hadapi tentang ikan kita, barangkali anak didik kami bisa menonton di televisi adanya pencurian ikan, ya, pengambilan ikan-ikan kita secara ilegal yang dilakukan oleh negara-negara lain. Itu yang disebut dengan istilah illegal fishing, ya, pencurian ikan, ya, secara ilegal, tidak resmi, illegal fishing, ya. Barangkali anak didik kami pernah mendengar Menteri Kelautan kita dulu yang sangat, ya, terkenal dengan kebijakan, ya, tindakan tegas, ya, Ibu Susi Pujiastuti, ketika kapal-kapal asing masuk ke perairan Indonesia, ke laut teritorial Indonesia, itu diperingati, ya. Kalau memang tidak taat, tidak mau mendengar peringatan kita, ya akan ditenggelamkan, bila perlu dibom, ya. Selain ikan, potensi laut kita adalah ada namanya hutan mangrove atau hutan bakau, ya. Barangkali anak didik kami pernah lihat ini kalau pernah ke laut ataupun menonton televisi di daerah Pasang Surut.
pertemuan ya air tawar, sungai-sungai, muara sungai ke bibir pantai. Ya, itu namanya daerah pasang surut. Di sana banyak hutan-hutan mangrove atau hutan bakau. Ini sangat perlu. Ya. Pertama ada dua fungsi ekologi dan fungsi ekonomis. Apa bedanya anak didik kami? Fungsi ekologi yang dimaksud adalah berfungsi untuk lingkungan sekitar. Sedangkan fungsi ekonomis berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Ya, fungsi ekologis hutan mangrove pertama sebagai habitat tempat tinggal hewan ataupun binatang laut, berlindung, mencari makan dan berkembang biak. Ya, sedangkan fungsi ekonomisnya bernilai ekonomi, dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya hutan itu, pohon-pohon itu menjadi kayu bakar, membuat arang misalnya, untuk menangkap ikan. Ya, hutan mangrove itu hampir di semua pulau di Indonesia tapi tidak merata, yaitu di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan dan juga di sebagian Sumatera. Yang sering masuk soal ini fungsinya apa? Fungsi ekologis. Sekali lagi ekologis adalah untuk lingkungan sekitar, ya, untuk habitat, berkembang biak ikan, mencari makanan, dan yang kedua adalah untuk melindungi pantai dari abrasi, dari pengikisan oleh air laut. Jadi ketika ada hutan, tentu itu bisa menahan ombak itu, ya, memperkokoh daerah pantai itu supaya jangan terkikis. Baik, potensi yang berikutnya, ya, yang mau kita bahas ini yang terakhir, terumbu karang. Ya, barangkali anak didik kami pernah melihat itu terumbu karang. Ya, ini dia luar biasa cantiknya. Sehingga ini terumbu karang ini nanti berfungsi untuk ekonomi sebagai tempat wisata. Ya, laut juga bisa sebagai tempat wisata, makanya ada namanya wisata bahari. Kemudian inilah dia hutan mangrove, ya, hutan bakau itu. Ya, ini kekayaan ikan kita yang luar biasa, ya. Ini andalan ekspor kita, ya. Terumbu karang ini, ya, berwarna-warni. Ini adalah terumbu ataupun batuan sedimen, ya, ataupun kapur yang terbentuk dari kapur. Sebagian besar dihasilkan dari koral, binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tumbuhannya. Ada beberapa fungsi terumbu karang. Itu pertama sebagai sumber makanan ikan, ya, dan burung laut dan hewan-hewan yang ada di sana, sumber makanannya. Kemudian sebagai pelindung bagi ikan-ikan kecil. Kemudian sebagai tempat tinggal ataupun habitat asli biota laut, ya, di sana berkembang biak. Sebagai penghalang ombak, ya, pemecah ombak seperti hutan bakau tadi. Sebagai objek wisata, menyelam, wisata bahari, melihat keindahan itu. Sumber obat-obatan dan sebagai bahan industri dan perhiasan. Baik anak didik kami, itu penjelasan materi Bapak. Dan sekali lagi, kenapa terumbu karang ini sangat bagus di Indonesia, ya, karena suhu perairan laut kita sekitar 21 sampai 29 derajat. Dan satu lagi yang perlu kita bahas, ada perbedaan potensi ikan kita di Indonesia bagian barat dan di Indonesia bagian timur. Ya, di Indonesia bagian barat kedalaman laut kita rata-rata 75 meter, sehingga ikan-ikan pelagis kecil. Sedangkan di laut Indonesia bagian timur itu bisa mencapai 4.000 meter, yaitu ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Nanti ada soal untuk dikerjakan. Ya, silahkan diputar kembali, dipahami, disimak dan dibaca bukunya. Terima kasih.